Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Abah Ojan. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 5 dengan materi Mari menghindari sifat kikir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mari menghindari sifat serakah. Sebelum itu, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setiap manusia diciptakan bersamaan dengan tabiatnya atau watak masing-masing. Salah satu di antara tabiat manusia adalah kikir. Dia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Kikir atau bakhil yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama maupun untuk orang lain dan masyarakat. Sifat kikir atau pelit merupakan perbuatan tercela. Bakhil termasuk merebut hak orang lain. Karena dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Rasa ketakutan orang kikir akan kehabisan hartanya dan merasa sayang jika harta yang diberikan menjadi penyebab kefakirannya, sehingga enggan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat harta untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak dijumpai ketika seseorang memiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kenyataannya adalah semakin kaya seseorang, semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa orang lain, siapapun tidak bisa menjadi kaya. Orang yang bersifat kikir biasanya kurang menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Ia merasa berat untuk bersedekah, infak, dan zakat. Semakin kaya seseorang kadang menjadikannya semakin kikir. Jika seperti itu, harta yang dimilikinya akan menyengsarakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memiliki sifat kikir. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Al-ayah. Artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik mereka kelak, kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Surat Al-Lail ayat 8-11. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang merupakan amanah sekaligus ujian baginya yang pada hari perhitungan kelak harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil dengan dua pertanyaan. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan? Jarak perhitungan amal antara yang punya harta banyak dan sedikit sangat lama sekali. Untuk itulah
Kita harus pandai bersyukur terhadap semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta yang dititipkan kepada kita dengan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta kita menyebabkan azab. Kita harus pandai memanfaatkannya untuk alat menuju surga dengan sedekah. 3 golongan sifat kikir. Ini ada 3 golongan sifat kikir, diantaranya adalah yang pertama, kikir terhadap diri sendiri. Misalnya, tidak mau membeli obat untuk mengobati diri sendiri. Tidak membeli pakaian yang pantas padahal yang dipakainya sudah sobek dan tidak layak pakai. Golongan yang kedua adalah kikir terhadap orang lain dan masyarakat, yaitu tidak mau bersedekah dan menolong keluarga, tetangga atau orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Kikir terhadap agama. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat dan nafkah keluarga yang menjadi kewajibannya. Berikut adalah penyebab sifat kikir atau bakhil. Yang pertama, takut miskin. Yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan keluarga. Terlalu cinta harta. Yang keempat, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. 5. Merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tidak memikirkan kehidupan akhirat. Ini adalah 5 penyebab kikir atau bakhil. Sekarang, akibat sifat kikir. Akibatnya apa apabila kita memiliki sifat kikir? Yang pertama, menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Allah akan murka kepada orang-orang yang bakhil, tidak mau berbagi kepada orang lain. Yang kedua, akan menemui kesukaran, kesengsaraan. Yang ketiga, hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kelima, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Kerugian bagi sifat kikir. Yang pertama, kerugian ketika di dunia yaitu menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara orang-orang dekat dan warga sekitarnya. Yang kedua, kerugian yang diterima pada hari pembalasan nanti, hartanya akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang berat. Ini, kita bisa menghindari sifat kikir dengan cara yang pertama, sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Dunia yang kita miliki akan kita tinggal mati dan akan jadi rebutan ahli waris kita. Ini sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain. Yang ketiga, menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Punya perhatian terhadap orang miskin. 5. Selalu mengingat bahayanya sifat kikir. 6. Menyadari bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain. Orang yang kikir adalah orang yang letih. Ia menghabiskan masa hidupnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menimbun kekayaan.
kehidupannya di dunia layaknya orang miskin yang terus-menerus mengejar harta. Namun, ia tidak menikmati hartanya, tetapi ahli warisnya yang akan menghabiskannya. Menghindari sifat tercela termasuk fikih hukumnya wajib bagi masing-masing muslim. Ada hikmah di balik menghindari sifat kikir. Yang pertama, hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu dunia. Yang kedua, menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. 4. Disenangi oleh orang sekitar. 5. Terhindar dari perilaku zalim mengambil hak orang lain. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.